Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ta'zim dan penghormatan kepada abati Syekh dan kepada gurai-gurai ulun tuan Ban Bandung, dan khususnya ta'zim dan penghormatan ulun tuan kepada gurai-gurai dari daerah Lunibung yang kasudi kiranya memenuhi undangan kamu walau dalam keadaan gerimis. Juga ta'zim dan penghormatan kepada Tungku Imum, Bapak Gesi dan seluruh aparatur kampung, dan juga kepada seluruh abu-abu, umi-umi selaku urung syiklun dan muda-mudi saudara lun. Hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uro yang berbahagianya, uro yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu uro Jum'ah, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa uro Jum'at adalah sayyidul ayam, penghulai daripada segala uro-uro, yang mana uro yang mulianya Allah Subhanahu wa taala akan cek pulang sidrau saudara kitanya, sidrau urung si kitanya, sidrau tetangga kitanya, dan pula beliau merupakan sidrau warga kampung kitanya. Allah ngecek pulang uro yang sangat mulia, maka itu adalah sebuah kelebihan, sebuah kemuliaan yang nerempa oleh almarhumah. Karena jahitat kelebihan dan kemuliaan bagi orang-orang yang meninggal pada uro Jumat ataupun malam Jumat. Sebahagiannya dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa wakahullahu fitnatal qabri." Tidak adalah orang yang meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat illa wakahullahu fitnatal qabri, kecuali Allah akan dijaga urangnya daripada fitnah kubur. Maka sebuah kemuliaan bagi almarhumah beliau melinggai uro Jumat. Setidaknya janji Rasulullah adalah urang yang menjaga daripada fitnah kubur. Jadi kenapa bahkan urang yang melinggai uro Jumat ataupun malam Jumat dijaga oleh Allah daripada fitnah kubur? Oleh salah seorang ulama, Abdul Rauf Al-Manawi, di dalam kitabnya beliau memberikan sebuah pandangan, kenapa orang yang meninggal pada uro Jumat ataupun malam Jumat dijaga oleh Allah daripada fitnah kubur. Dikarenakan uro Jumat dibuka kunci oleh Allah. Karena kita seluruh manusianya nebelenggu oleh Allah, tapi tatkala uro Jumat dibuka belenggunya, dibuka kuncinya oleh Allah. Dan tatkala uro Jumat, api yang dalam neraka tidak menyala seperti menyala hari biasa. Uro Jumat
Kahanan nepulen oleh Allah nepubut huwa kui neraka uro Jumat. Cuman jut duk gedanyo mantang komforga jut lagi nya. Purle rayu tak purayu purle pun terjadi tak pubut. Kira-kira begitulah halnya neraka. Dan nutup neraka oleh Allah bantujuh uro Jumat dan malam Jumat, dan api yang di dalam neraka tidak menyala seperti menyalanya hari biasa. Itulah alasan beliau kenapa orang-orang yang meninggal malam Jumat ataupun uro Jumat jaminannya adalah dijaga daripada fitnah kubur. Maka itu adalah sebuah kemuliaan yang lebih oleh Allah kepada hamba-hambanya. Maka katanya melaki Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun nantinya berpulang ke rahmatullah. Katanya tak boleh kudunya tak melaki pun melinggai malam Jumat ataupun uro Jumat. Hadirin dan hadirat sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah. Jadi lundang si adik ke hadapan mi Abu Urung Shilun Ban Bandung adalah sebagai penyambung lidah daripada ahli bait, sebagai penyambung lisan daripada anak yang ditinggalkan, dan sebagai putu amanah daripada almarhumah sendiri. Karena tatkala beliau sehat, tatkala beliau mantang udip, beliau selalu sabe-sabe ne wasiat balun, sabe-sabe ne pegah balun, nyo tatkala lun wa Allah, tatkala tajihis main, maka gata drogu sebagai pembicara, drogu sebagai perlepasan kepada beliau. Itu adalah amanah daripada almarhumah. Lundanya mbak beliau pakan mesti lun, pakan bubak lun sebagai tajihis. Alasan beliau karena punya orang lain hana ditepu dukna kesalahan lun, punya orang lain hana ditepu dukna bro lun, tetapi punya drog kakak tepu, drog kakak tuh dan kakak tudip dukna orang yang bengeh tulun. Beliau merasa drone bawa orang yang paling bro, beliau merasa drone bawa orang yang paling le dosa. Dan beliau merasa bahwa jahitan hati-hati yang tersakiti oleh perkataan beliau. Makanya beliau nuwasit baulun Tuhan untuk lelaki bujai, bu betul-betul dan bu mondetil. Makanya lundang di kehadapan Abu Urung Shilun Ban Bandung adalah untuk lun putru amanah daripada almarhumah. Mampu tidak mampu, yang ulun Tuhan harus lun jalankan amanah. Maka tamlaki Allah bu selesai. Amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama, kamu ahli bait mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abu Umi Urung Shilun Ban Bandung yang kala nesumano almarhumah lenyan tapugafan almarhumah, dan pula sanyo kalian katanya sembahyang kepada almarhumah, dan siatu sama-sama taintat beliau kepada pemakaman beliau. Maka atas jasa Abu Umi Urung Shilun Ban Bandung, nyo kamu keluarga han'ik mubalah, melainkan kamu berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan jazila. Semoga Allah nubalah jasa mi Abu Urung Shilun Ban Bandung dengan balasan yang setimpal. Kemudian kepada anak yang ditinggalkan, kepada keluarga yang ditinggalkan, saran daripada ulun Tuhan adalah perbanyakkanlah bersabar. Karena ini adalah cobaan, ini adalah bala, ini adalah cobaan kepada kita. Maka hanya jalan lain daripada cobaan Allah, melainkan kita bersabar. Hanya cara lain selain daripada bersabar. Karena bila gedanyo tatem sabar, gedanyo tatemang qada dan qadar Allah, maka Allah akan negantau dengan pahala yang luar biasa. Karena kadangkala
Jika di saat Allah kena puai derajat kedanyo, di saat Allah kena puai pangkat kedanyo, kadang-kadang lewat cobaan, lolos kedanyo daripada cobaan Allah, kita bersabar di atas musibah, maka janjinya kedanyo puai pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa di balik sebuah musibah terdapat hikmah yang luar biasa. Bahkan Imam Al-Mutawalli Sya'rawi beliau pernah mengatakan, "Iza akhazallahu minka ma lam tatawaqqa diya'ahu wa sawfa yu'tika ma lam tatawaqqa tamallukahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala nucuk si dodo urang yang kata hana pernah tasangka, hana pernah dijala akan nucuk pulang oleh Allah, wa sawfa yu'tika, maka selagi akan diberikan oleh Allah sesuatu yang kata sendiri hana pernah dijala akan tak miliki sesuatunya. Maka di balik sebuah musibah, di balik sebuah cobaan terdapat hikmah yang luar biasa. Begitulah pendapat beliau. Maka jalan satu-satunya kepada gedanyo ahli bait yang ditinggalkan adalah bersabar di atas musibah dan menerima qada dan qadar Allah. Mamanya hati bersabar, tamu ba'u. Tak pegang Allah Ta'ala hana adil, hana ridha terhadap bala Allah. Dalam sebuah hadis kudusi Allah berfirman, "Man lam yarda bi qada'i wa yasbir ala bala'i fal yakhruj min tahti sama'i wa yatakhizu rabban siwa'i." Semandang yang hana reda terhadap qadalun kan Allah dan hana sabar di atas bala yang lumbi, fal yakhruj min tahti sama, silahkan tepiat daripada langit lun kan Allah. Duhuse kita nyaw daripada langit Allah wa dan ija. Munya degedenya yang kun pagi si kita temong kata mau lang kampung lain. Walaupun yang kenyang presiden kita minah unang ro lain. Tetapi yang kenyang adalah Allah. Giumita langit lain, biduduk alam bumo lain, pat bumo dan mita lain selain bumo Allah. Kemudian wayatakhidu rabban siwai, ya serta Tuhan selain lun dengan Allah. Pada mita Tuhan lain yang ma'bud bil haq, maka hana jalan lain selain kita bersabar kepada Allah di atas musibah yang kanubi, dan kita berbanyak berdoa kepada almarhumah. Bersering kamu doa anak yang ditinggalkan nyobek tua kepada almarhumah, bersering kamu doa kepada almarhumah, karena dalam satu hadis Rasul nepegah tarbud doa lil walidaini yudhiku ansyur walad, meninggalkan berdoa kepada orang tua dapat menyempitkan kehidupan anak. Maka katanya sempit kehidupan, murad marid, apa penyebabnya kadangkala kita nyawa tua terkurung si, kita nyawa tidak berdoa kepada orang tua, maka itu dapat menyebabkan sempit kehidupan. Maka dapat kita nyawa balik yang bahwa bila kita nyawa sempit kehidupan, kita nyawa murad marid, apa dalam kehidupan, maka jalan keluarnya adalah berdoa kepada orang tua. Menyebutnya hanya senang udip dalam dunia. Mungkin salah katanya ngan urung si, mungkin katanya urung si yang kanwa ba Allah katawa tehana tak berdoa le kurangnya, maka itu adalah punca kesempitan hidup seorang anak. Maka saran ulun tuan kepada anak yang ditinggalkan, walaupun almarhumah hanale dalam dunia, walaupun almarhumah hanale saja katanya, tapi beliau mantengna dalam hati dan pikiran katanya. Baik tua ke almarhumah, bersering kamu doa kepada almarhumah. Hadirin Abu Umi ulun silun, mudah-mudi saudara. Kemudian almarhumahnya adalah manusia biasa laksana lagi katanya. Beliau manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak punya salah, karena memang hana manusia yang hana salah. Manusia yang baik adalah manusia yang di saat dia melakukan kesalahan,
dia segera minta maaf dan taubat daripada kesalahan. Begitulah almarhumah. Beliau adalah manusia biasa yang lihat kesalahan, maka lundang di kehadapan Abu Umi Urung Silun Ban Bandung adalah lun guna melaki maaf kepada almarhumah. Namun yang perlu kita ingat yang bahwa kita juga akan mengalami seperti yang dialami oleh almarhumah. Kitanya pun akan alami lagi nyong. Cuma waktu yang menentukan sehingga lusa huruf atau huruf gelap. Kita hanya menunggu ajal. Pajan tu ajal, kita juga akan alami lagi nyong. Dan ingat, intu den tu dan wa intu he Tuhan wa intu krim tu kram. Uronyo kitanya tak pemaah dosa go. Uronyo kitanya tak lepaskan tak berak dosa almarhumah. Ingatlah, sehingga tatkala kita nyuta wa Allah pun orang lain mudah untuk dipemaah dosa kita nyo, mudah dipemaah kesalahan kita nyo. Namun bila uronyo kita nyo susah untuk tak pemaah dosa kau, susah untuk tak ibrat dosa almarhumah, maka yakinlah tatkala kita nyo singa tawa Allah, orang lain pun akan susah untuk dipemaah dosa kita nyo. Memang lun akui memaafkan kesalahan orang lain tidak mudah. Mungkin menyetahajud bahwa malam banyak orang yang mampu. Sedekah kepada fakir dan miskin, santunan kepada anak yatim banyak yang mampu. Tapi giliran memaafkan kesalahan orang lain, nyo memang berat. Karena tergores hati tiada obatnya. Berat memang untuk memaafkan kesalahan orang lain, namun yakinlah karena nyambut yang berat oleh Allah negenda pahala dengan luar biasa. Seperti yang kalian pernah kita sampaikan, jahidat kelebihan yang lebih oleh Allah kepada orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan dari riwayat yang mengatakan, nanti kita di hari akhirat, tatkala kita berada di padang mahsyar, oleh Allah nepugot sebuah pengumuman. Lebih kurang pengumumannya diberitahukan kepada seluruh penghuni mahsyar, uronyo bagi yang pernah memaafkan kesalahan orang lain, orang yang pernah memaaf dosa ke masalah dunia, uronyo budah ya cok pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga katanya yang pernah memaaf dosa ke budah ya cok pahala. Nah yang pahala sebompang, nah yang saboguni, nah yang sabodakusi, beda-beda pahala menurut kadar lengan hana tapumah dosa kau. Maka bagi yang hana pernah pumah dosa kau, tak dua kalen gop, dua sagai kalen gop tiba digulang pahala daripada Allah. Yakinlah pahala yang lebih oleh Allah jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada pahala yang diberi oleh manusia. Maka bagi yang hana pernah pemaah dosa kau dua kalian kau timbullah penyesalan. Ingat baru menyesal, penyesalan tiada guna, sudah terlambat. Hana le guna menyesal wadanyan karena kadelat. Maka hadirin ni Abu Urung Silun, sebelum kita menyesal, sebelum terjadi penyesalan sehingga huru akhirat, maka marilah pada hari yang berbahagia ini kita nyu tak pumuah ubina kesalahan almarhumah. Maka melalui lisan ulun tuan ubina kesalahan almarhumah, baik tingkah laku beliau, tutur kata beliau yang jud kesakit atemi Abu Urung Silun, maka ubina dosa yang jid kemusangkut almarhumah dengan urung drawan mi Abu Urung Silun nyu kamu mulake berayu-rayu tat maah. Maka niat senang hati kamu mapormo mengendanyang ba Abu mi Urung Silun Ban Bandung ubina kesalahan almarhumah, baik tingkah laku beliau, tutur kata beliau yang jid hubungeh jutanyongan beliau, maka ubina kesalahannya lun lagi ba Abu mi Urung Silun Ban Bandung
untuk nepumah purkan nepumah Ka. alhamdulillah mi menurun mi yang le bercimpung beliau dengan anak beliau dengan tetangga beliau, maka ngonyanku yang le salah almarhum. Karena urung grono sendirinya tetangga-tetangga kan doa almarhumah, maka hana malele lon pegang. Tatkala kanduri di rumah, baik kanduri almarhum ayah, abang dan kanduri-kanduri yang lain, beliau na hadir, beliau na gejak. Dan tatkala nu pegah haba dengan mi Bandung ngan punyung lun dengan ngan mata lun kala lethat kata-kata beliau, lethat haba beliau yang menyinggung perasaan karena beliau kurang ahli dalam memahami bahasa. Beliau menurut beliau nyen hana, menurut beliau nyen matang lembut, tetapi menurut kita nyen kagasa, menurut kita nyen kasalah. Menurut kitanya, hati kitanya terluka ngawak kata-kata beliau. Namun beliau hanya sadari kadang-kadang. Maka kamu ahli bait, kamu anak yang ditinggalkan, membuat jaromi ciplo di atule, menggadai bami Bandung untuk nepumuah kesalahan almarhumah. Memang lun akui jahidat kata-kata beliau yang menyinggung perasaan. Lun sendiri yang tongan almarhumah. Lihat kadang-kadang haba beliau yang menurun gasa, tapi lun pahami karena memang beliau lagi nyan haba, karena memang lagi nyan karakter beliau yang handapat ubah, maka uronyo di kehadapan mi Bandung lun mulakai tiga tu mi. Yang pertama untuk lun penuhi amanah daripada almarhumah, dan untuk terlepas almarhumah dengan katanya beliau dalam keadaan aman dan sejahtera. Mi ubina kesalahan almarhumah, ubina kata-kata beliau yang jitu sakit hati mi Bandung, maka kamu mulai berayu-rayutan mu'ahmi bunutim jazam lam hati mi ubina kesalahan Umi Latifah bintung Kuding. Ya Allah uronyo kalon ibra ubina kesalahan beliau bunutim lagi nyami. Maka lundanya si kata ubina kesalahan almarhumah Umi Latifah binti Tungku ding mulai kamu lagi berayu-rayu dan maaf purkan Umi Pemah. Alhamdulillah. Ya Allah, kamu bersaksi uronyo ya Allah ubina kesalahan almarhumah kamu kalau muibra, maka tinggal itu kesalahan beliau dengan drone ya Allah. Maka duk kamu manusia yang na sifat iri, duk kamu manusia yang na sifat dengki, duk kamu manusia yang na sifat kriat lamate. Ya Allah, kamu pemaaf dosa almarhumah. Apalagi drone ya Allah yang bersifat ghafur, apalagi drone ya Allah yang bersifat rahim. Maka kamu yakin ubina kesalahan almarhumah pun drone kana pampun ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau di dalam nemudip perlu berkira nafkah kepada anak, cucu anak dan kepada beliau sendiri. Maka kadang-kadang kurang belanja yang sehingga beliau perlu untuk nemudang. Kadang-kadang nemudang kaduan ataupun kadang-kadang dengan, tetapi han sempat untuk nebayar kawan dicok pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang udangnya nubut, memang udangnya mampu daibra, kadang nak dicok boh limeng dua boh sabo bila ke sabo, kadang-kadang dicok dua boh. Upina utang beliau yang ubud memang jen nibra, kamu mohon untuk nibra, tetapi udangnya le han mungkin daibra, kadang daibra tinggal ingat nyawa. InsyaAllah kamu membayar. Maka dalam halnya nomor pok dengan anak almarhumah, dalam halnya bang sui jut, bang kulih jut, nomor pok dengan anak almarhumah, InsyaAllah urungnya siap untuk membayar, walaupun kadang-kadang membayar dalam jangka tempo. Kemudian selama urau 7 urau kamu mulai tika
mempudek lampu, mempuhak, membuka pintu, mempereh kehadiran abu-abu, umi-umi selaku urung syiklun dengan tujuan supaya kamu terhibur karena kesedihan ingat kepada orang yang kan Allah kadang-kadang tatkala katanya sidra itu, namun tatkala katanya ramainya hana tinggal teman-teman, maka kamu mupreh kehadiran abu, umi, urung syiklun Bandung dengan tujuan yang pertama supaya kamu terhibur biar ingat kepada musibah, dan dengan tujuan yang kedua adalah tak kirim pahala kepada almarhumah wujud sebagai amalan tambahan kepada beliau. Kemudian berhubung urunnya urun Jumat, maka bacut mandang pesan daripada ulun tuan dengan meninggalnya almarhumah urunnya, dengan kejadian yang dialami oleh almarhumah urunyo wujud sebagai bahan renungan kepada kitanya untuk selalu kitanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba pada kebaikan, karena suatu saat ajal akan menjemput kitanya, cuma waktu saja yang menentukan, kan tinggal usaha atau turun ke insyaallah kitanya akan alami lagi nyo. Maka sebelum kitanya tahu Allah, mari kita mempersiapkan amalan dan kita memperbanyakkan amal-amal yang soleh untuk sebagai bekal ke kitanya sehingga tatkala kita menghadap Allah, dan dengan takalan kejadian lagi nyo kitanya butuh buka hati itu sidra mantang urung melinggai kahana le tatama sebuah kebaikan dan tak kurang sebuah keburukan. Nah, si peluh urung melinggai kamu tamah si peluh boh kebaikan dan kata kurung si peluh boh keburukan, dan seterusnya hingga seterusnya. InsyaAllah kita akan menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Di mana terdapat kesalahan dan kejanggalan lelaki maaf, maka sebagai bingkisan terakhir kitanya Bandung, mari kitanya tahdiah si getro Ummul Quran kepada almarhumah sebagai kado terakhir kitanya. Ila hadratin